Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Melati dari kelas 11 Tata Boga 1 Presensi 26. Di sini saya akan menganalisis usaha. Siapa sih di sini yang nggak tahu sama yang namanya bubur ayam? Di sini kita pengenalan produk. Bubur ayam merupakan salah satu jenis kuliner yang terbuat dari bahan beras yang dimasak sampai lunak. Yang pertama, bahan dan cara membuatnya. Bahan 1 sendok teh garam, 200 gram beras, 1 lembar daun salam, air kaldu ayam. Dan bahan pelengkapnya 75 gram kacang kedelai goreng, 2 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan bawang goreng, 2 sendok kecap asin, 1 tangkai seledri, 50 gram kerupuk, 1 buah kroket dipotong-potong. Bahan halus: setengah sendok teh ketumbar, 2 butir kemiri, 6 butir bawang merah, 1 cm kunyit, setengah sendok teh merica bubuk, 3 siung bawang putih. Bahan pelengkapnya 75 gram kacang kedelai goreng, 2 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan bawang goreng, 2 sendok makan kecap asin, 1 tangkai seledri iris halus, 50 gram kerupuk, 1 buah kroket potong. Masuk ke tahap berikutnya, yaitu cara membuat. Kita membuat bubur, rebus beras, garam, kaldu, ayam, serta daun salam sambil diaduk-aduk sampai kental dan matang. Untuk kuahnya yaitu panaskan minyak dan tumis bumbu. Toppingnya itu daging ayam disuir-suir, kroket dipotong-potong, kacang kedelai goreng, seledri dipotong-potong halus, bawang goreng, kerupuk yang sudah digoreng. Masuk ke dalam penyajian. Bubur ayam biasanya disajikan dalam mangkuk. Masukkan bubur ke dalam mangkuk, masukkan kaldu ayam, kecap manis, kecap asin, daging yang sudah disuir-suir, kroket, kerupuk, seledri, dan bawang goreng. Masuk ke B, yaitu gambaran usaha. Yang pertama yaitu produk. Banyak penggemar bubur ayam membuat usaha ini karena sangat menarik. Bahan-bahan bubur ayam bisa didapatkan di tempat-tempat terdekat. Kalau misalnya kita memiliki bahan sendiri, misalkan beras milik sendiri. Adapun apabila kita beli 1 karung harganya 250, paling kira-kira habis dalam 1 bulan. Daging ayam 1 kilo 30.000, kerupuk 500 gram seharga 9.000, kroket isi bihun 1 kroket harganya 800 perak. Berarti apabila kita membeli 30 porsi kroket seharga 24.000. 2, yaitu tempat usaha. Cara menjual bubur ini cukup bervariasi, bisa dengan cara berkeliling, menggunakan bantuan gerobak, atau menjual di warung tenda. Tempat berjualan tetap yang strategis, contohnya pasar, pusat perbelanjaan, kantor, sekolah, atau tempat-tempat yang sering dilalui orang-orang. Yang ketiga yaitu perlengkapan usaha. Jika yang dibutuhkan untuk usaha bubur ayam yaitu tenda, memerlukan etalase atau gerobak, peralatan masak, kompor, dandang besar, mangkuk, sendok, meja, dan kursi jika kita makan di tempat. Total dari semua bahan yang dibutuhkan yaitu tenda terpal seharga 250.000 sampai 300.000. Gerobak atau etalase 200.000 sampai 350.000. Kompor dan tabung gas 200.000 sampai 350.000. Kompor dan tabung gas 200.000 sampai 350.000. Panci besar 150.000 sampai 200.000. Lalu peralatan dapur dan peralatan makan 300.000 sampai 500.000. Meja dan kursi 350.000 sampai 450.000. Karyawan. Kita masuk ke 4, yaitu karyawan. Apabila berjualan, usaha dengan berjualan di tenda, maka tidak perlu tenaga karyawan.
karena membuat biaya operasional menjadi bertambah. Jadi apabila kita tidak memerlukan karyawan, jadi biaya pengeluaran kita juga sedikit, tidak perlu menggunakan karyawan apabila dikelola oleh kita sendiri. Yang kelima yaitu promosi. Promosi untuk jenis bubur ayam cukup sederhana. Caranya dengan memasang spanduk di tempat usaha agar bisa dikenal oleh banyak orang. Penetapan harga. Keenam yaitu penetapan harga. Harga bubur ayam yang dijual cukup bervariasi, tergantung porsi yang kita sajikan di bubur ayam. Dari harga 5.000 sampai 8.000 dan ada juga yang harga sampai 10.000. Nah, itu marginnya yaitu 40%. Tapi kita bisa kalau toppingnya banyak, berarti harganya juga enggak sampai 5.000 8.000, bisa sampai 10.000. Yang ketujuh yaitu resiko. Resiko yang terjadi untuk jenis usaha bubur ayam ini yaitu lokasi berjualan yang tidak terlalu strategis. Bubur ayam ini terikat dengan waktu. Biasanya orang akan membeli bubur di saat pagi hari. Kenapa harus di saat pagi hari? Yaitu bubur bisa dijadikan sarapan di pagi hari. Apabila kita tidak makan di rumah, bisa membeli bubur. Seperti pekerja-pekerja kantoran. Tips dan trik usaha. Berjualan di saat pagi hari sampai siang hari untuk makan siang, dikasih topi yang banyak di mangkuk bubur, dan kita membuat bubur dengan seenak mungkin. Dikasih topi yang banyak di mangkuk bubur dan rasa dari bubur itu harus lezat dan enak agar si pembeli merasakan enaknya bubur, lalu nanti si pembeli bisa menjadi langganan. Yang bagian C yaitu asumsi usaha. Masa pemakaian tenda selama 3 tahun, gerobak etalase 3 tahun, kompor dan tabung gas selama 3 tahun, panci besar selama 3 tahun, peralatan makan selama 2 tahun, meja dan kursi selama 3 tahun, belanja bahan sudah termasuk bahan minuman. Pemilik mempunyai kemampuan masak dan turun lapangan dalam usaha, jadi tidak perlu memerlukan pegawai yang sudah dijelaskan tadi. Jumlah porsi yang dijual merupakan analisis pada awal usaha. Biaya investasi, yaitu bahannya tenda terpal seharga 200.000, gerobak etalase 2.500.000, kompor dan tabung gas 250, panci besar 150.000, mangkuk, sendok, piring dan lain-lainnya 250.000, ember serbet untuk mencuci piring 60.000, meja dan kursi 350.000. Berarti total itu harganya totalnya 3.750.000. Biaya operasional per bulan. Biaya tetap penyusunan tenda terpal 1/3 tahun dikali 200.000. Penyusutan gerobak etalase 1/3 tahun 250.000. Penyusutan kompor, tabung, panci besar, alat makan, perlengkapan tambahan selama 2 tahun 60.000. Penyusutan meja dan kursi. Nah, totalnya terus ini total. Biaya variabel. Beras 4 liter kali 8.000 berarti 1 liternya 8.000 berarti totalnya apabila kita beli. Ayam 1 ekor 30.000, 30 hari berarti 900. Karoket 30 porsi dikali 32 porsi selama 30 hari 960. Bumbu dan bahan pelengkap 50.000
per hari 30 hari, dalam 30 hari gas 3 kilo 23.000. Kalau misalnya harga gas 3 kilo yaitu 23.000 per hari kali 30 hari 690. Kotak makan 60. Semisal kita beli 60 buah, satunya 1.030 hari berarti 1.800.000. Sewa tempat sebulan 500.000, keamanan kebersihan 80.000, total biayanya 6.694.000. Biaya personal, biaya tetap digabung sama variabel yaitu 6.870 sepersekian. Pendapatan per bulan, kalau kita menjual bubur sehari 70 porsi dikali 8.000, kalau harga jualnya 8.000 per hari 16.800.000. Keuntungan per bulan yaitu total pendapatan biaya personal 16.800.000 dikurangi biaya personal yaitu 6 juta persekian menjadi 9.992 persekian per bulan. Inventansi dibagi keuntungan selama dikali 30 hari 3.750 dibagi 9 juta, itu dibagi keuntungan bulan. Berarti jangka 1 bulan uang kembali ya. Jadi jangka 1 bulan uang kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.